Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali kita dalam membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Kali ini kita membahas MBSS Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk. Seperti biasa bahwa analisis ini adalah bagian dari pemikiran tambahan, bukan perintah untuk beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran dan cara masing-masing ya. Jadi apa yang kita bahas kali ini adalah bahan pemikiran tambahan atau sebagai bahan diskusi atau pula sebagai edukasi ya. Selanjutnya pembahasan kita berdasarkan value investing atau data-data dari laporan keuangan yang disarikan dari berbagai sekuritas ya, sehingga nanti kita buatkan sebuah simpulan deskriptifnya. Oke, PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk atau MBSS ini bergerak di bidang penyediaan jasa pengiriman. Jadi pengirimannya ini baik kargo maupun penumpang ya. Jadi mereka bisa membawa kargo, bisa membawa penumpang. Pengangkutan minyak dari kilang minyak, penyewaan kapal, biro pengiriman dari perusahaan pelayaran luar negeri, baik untuk pengiriman reguler maupun pengiriman non-reguler dari dalam negeri dan luar negeri ya. Agen pengiriman untuk perusahaan pelayaran, kapal tunda, penyewaan peralatan pengiriman dan pengiriman luar negeri ya. Perusahaan ini beroperasi tahun 94 dan perusahaan ini juga dimiliki oleh grup PT Indika Energy Tbk. Berarti dia anak usaha ini ya. MBSS ini anak usaha dari Indika Energy ya. Kalau kode sahamnya itu INDI ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan datanya. Perusahaan ini nanti akan mengadakan RUPS itu tanggal 10 Juni ya. 10 Juni sekarang ini tanggal 17, berarti 13 tambah 10 hampir 1 bulan ya. 1 bulan lagi baru RUPS-nya dilaksanakan ya. Baik, sekarang kita membahas data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama bahwa perusahaan ini dari segi book value dia masih di bawah ya. Harga sekarang ini jauh di bawah dari nilai perusahaan, sehingga kita kategorikan dengan dia perusahaannya bisa bertumbuh kembang. Kenapa? Karena perusahaan bisa menggenjot usaha mereka untuk sampai kepada book value-nya ya. Harga sekarang masih di harga jauh di bawah ya. Kemudian dari segi valuasi juga ya, dari segi valuasi bahwa perusahaan ini ya diskonnya itu 44% ya, sehingga ini sudah sangat murah. Kalau kategori kita sangat murah ya, murah sekali. Kalau bahasa istilahnya ini mungkin ini sudah, kalau turun penurunannya sudah tidak terlalu jauh lagi ya dari segi valuasinya. Kenapa? Karena maksimal kita beli di 1960, sekarang baru di 1090 ya, berarti masih ada sekitar 900-an, 800-an lagi ya kalau mau mengejar juga ya. Baik, secara umum simpulan kita bahwa dari segi pertumbuhan perusahaan masih bisa berkembang. Dari segi harga sekarang masih sangat murah ya. Kalau kita beli sekarang kita sudah dapat untung langsung dari pembelian. Hanya valuasi yang sangat-sangat murah keduanya ini tidak dibarengi dengan kepedulian dengan investor ya. Seharusnya dengan valuasi yang murah ini tentu saja seharusnya kita dapat dividen yang besar. Tapi dalam beberapa tahun terakhir perusahaan tidak lagi memberikan atau belum lagi memberikan dividen ya. Nah, karena itu ini jadi concern kita. Padahal andai kata di sini kan dividennya ada dan sesuai dengan misalnya melebihi dari inflasi,
maka ini sangat bagus ya, sangat bagus nanti untuk dikoleksi begitu. Nah sekarang ini concern kita bahwa sekali lagi dividen di sini tidak mendukung kita sebagai investor. Nah sekarang kita lihat dari ketahanannya. Perusahaan ini punya hutang hanya kecil 13% dan 16%. Hutang berbunga 13, hutang tak berbunga 16. Oleh karena itu kenapa di sini dana ya, istilahnya itu apa, aset lancarnya ini sangat luar biasa banyaknya ya, sangat luar biasa banyaknya asetnya, aset lancarnya ya. Seharusnya dengan aset lancar yang sebanyak ini seharusnya bisa mengcover untuk membagikan dividen, seharusnya ya, seharusnya. Nah oleh karena itu patut juga nanti kita cek, kita lihat lebih jauh kenapa tidak memberikan dividen, padahal kan ini seharusnya dengan data-data yang kita dapat ini tentu saja ini luar biasa ya. Baik, cuma ada concern terakhir lagi yang ketiga, yaitu bahwa seluruh sahamnya ini ya semuanya berbentuk digital, artinya semuanya bisa diperjualbelikan, baik itu si pemilik saham ataupun pengendali ataupun retail. Meskipun retailnya hanya 12% yang bertrading ya, tapi sahamnya semuanya bisa diperjualbelikan di sini. Nah, kita tahu bahwa perusahaan ini tidak sebenarnya pengendali tidak trading, tetapi semuanya ada di KSEI. Ini bisa mungkin terjadi kenapa? Karena tadi perusahaan ini adalah anak usaha ya, sehingga yang namanya anak usaha itu kepemilikannya bisa saja letaknya misalnya tadi di semuanya berupa saham reguler, karena mungkin saja suatu saat bisa saja dijual oleh induk usahanya kan, bisa saja. Oleh karena itu kenapa saya melihat bahwa di sini 100% semuanya ada di KSEI. Oleh karena itu sebenarnya perusahaan ini sangat bagus. Mungkin saja perusahaan ini kalau dari segi capital gain mungkin saja ini harganya bisa bagus ya, misalnya harganya cepat naik, bisa cepat naik misalkan, bisa saja. Tetapi bagi kita sebagai investor, maka syarat kita untuk berinvestasi di sini, maka syarat pertama kita belum terpenuhi ya. Meskipun semua valuasi baik, perusahaannya bagus, ini perusahaannya bagus, tetapi karena dividennya tidak ada, tentu saja kita harus mengambil kesimpulan dulu ya, menunggu dividen membaik ya. Sebagus apapun valuasinya, semurah apapun valuasinya, tanpa dibarengi dividen yang memenuhi kriteria, maka sebaiknya kita menunggu. Pun juga sebaliknya, setinggi apapun dividen, tetapi kalau valuasinya belum memenuhi kriteria, juga kita sebaiknya menunggu juga. Kenapa? Karena tadi investasi itu 5% aksi, 95%-nya menunggu ya. Karena setelah kita menganalisa, kita beli, setelah itu kita tahan dengan melihat bagi perkembangan dividen di masa selanjutnya ya. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Bila dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.